Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhonya, sehingga kita semua dapat kembali bertemu dalam kelas virtual mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Tak lupa pula, mari kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, Sang Revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari masa yang gelap gulita menuju masa yang terang benderang seperti saat ini. Oke adik-adik, masih ingat pertemuan yang lalu sudah belajar tentang apa? Ya. Pekan lalu, adik-adik sudah mempelajari terkait sejarah perkembangan sosiologi pendidikan, di mana dalam materi tersebut adik-adik sudah belajar siapa-siapa saja yang menjadi tokoh sosiologi, siapa yang menjadi tokoh sosiologi pendidikan. Masih ingat kan? Ibnu Khaldun, Auguste Comte, Emile Durkheim, Herbert Spencer, itu adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan ilmu sosiologi. Sedangkan ilmu sosiologi pendidikan ada John Dewey, juga ada Emile Durkheim, dan lain sebagainya. Oke, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar terkait dimensi reproduksi dalam pendidikan. Tentu ragam perspektif dalam dimensi reproduksi dalam pendidikan ini. Namun, pada sesi ini, kita hanya akan mempelajari perspektif fungsionalis. Nah, perspektif fungsionalis menurut pandangan kaum fungsionalis, pendidikan dianggap telah memiliki bentuk tertentu. Hal ini terutama dikaitkan dengan sumbangan positif yang diberikan bagi berfungsinya masyarakat industri dengan tepat. Nah, adik-adik, prinsip-prinsip utama teori fungsionalis dalam konteks masyarakat industri dan hubungannya dengan sistem pendidikan, Ibu mengutip pendapat Collins, dapat adik-adik lihat pada uraian yang pertama, yakni persyaratan pendidikan dari pekerjaan-pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat industri terus meningkat sebagai akibat adanya perubahan teknologi. Nah, dalam hal ini terdapat dua aspek yang penting. Yang pertama, proporsi pekerjaan yang memerlukan keterampilan yang rendah itu berkurang, sementara proporsi yang memerlukan keterampilan tinggi itu bertambah. Proporsi yang kedua yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sama terus meningkat persyaratan keterampilannya. Jadi adik-adik pasti bisa merasakan bahwasanya semakin bertambahnya tahun, persyaratan-persyaratan untuk memperoleh pekerjaan itu semakin bertambah. Inilah yang dikatakan Collins bahwasanya persyaratan pendidikan dari pekerjaan-pekerjaan itu yang terdapat di dalam masyarakat industri itu meningkat karena sebenarnya merupakan akibat dari perubahan teknologi. Jadi peningkatan atau perubahan kemajuan teknologi itu membawa dampak terhadap meningkatnya persyaratan-persyaratan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Nah, yang kedua, pendidikan formal memberi latihan yang diperlukan kepada orang-orang untuk mendapat pekerjaan yang berketerampilan yang lebih tinggi. Adik-adik sekalian, seperti yang adik-adik alami saat ini, yaitu melaksanakan pendidikan di bangku perkuliahan itu merupakan salah satu bentuk pendidikan formal, di mana pendidikan formal ini tujuannya memberikan latihan kepada adik-adik untuk pada akhirnya mampu turun ke lapangan kerja untuk memperoleh pekerjaan. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai akibat dari yang disebut di atas, yang poin pertama dan kedua ini, persyaratan pendidikan untuk bekerja terus meningkat.
dan semakin banyak orang yang dituntut untuk menghabiskan waktu yang lebih lama di sekolah. Oleh karena itu, adik-adik, bisa kita amati dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun sekarang, bahwasanya semakin ke depan, masyarakat itu didorong untuk lebih lama bersekolah. Hal ini merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi. Seperti itu, pandangan kaum fungsionalis melihat pendidikan. Nah, Collins, sebagai salah satu tokoh dari fungsionalis ini, pada sisi lain juga menunjukkan bukti bahwa ternyata sangat bertentangan apa yang dinyatakan para kaum fungsionalis ini dengan sebuah realitas. Ia menunjukkan misalnya proporsi yang menyatakan bahwa persyaratan pendidikan itu bertambah karena adanya penurunan dalam proporsi pekerjaan yang memerlukan keterampilan yang rendah dan meningkatnya proporsi yang memerlukan keterampilan yang tinggi. Nah, Collins mengemukakan bahwa proses demikian itu hanya memenuhi sejumlah kecil peningkatan pendidikan. Untuk sekedar contoh, suatu studi yang terkenal telah menemukan bahwa hanya 15% dari peningkatan pendidikan selama abad 20 yang dapat dikaitkan dengan pergeseran dalam struktur pekerjaan. Jadi Collins berpendapat demikian. Selanjutnya, untuk proporsi atau proposisi yang menyatakan bahwa persyaratan pendidikan yang mengalami kenaikan karena pekerjaan-pekerjaan yang sama meningkatkan persyaratan keterampilannya dan bahwa pendidikan formal memberikan keterampilan kerja yang diperlukan juga dipandang bertentangan dengan bukti yang ada. Jadi Collins kembali menantang proposisi-proposisi dengan mengajukan pernyataan bahwa atau mengajukan pertanyaan bahwa apakah para pekerja yang berpendidikan lebih baik itu lebih produktif daripada para pekerja yang kurang berpendidikan. Jadi kembali lagi Collins menentang pernyataan kaum fungsionalis dengan mempertanyakan bahwa apakah orang-orang yang punya pendidikan lebih baik itu menjadi pegangan ataukah menjadi satu hal yang pasti bahwa orang yang berpendidikan yang lebih baik pasti akan lebih produktif dibandingkan orang yang pendidikannya di bawah, seperti itu. Selanjutnya adik-adik, data lain yang cukup menarik juga ditunjukkan oleh sebuah studi yang dilakukan oleh Dr. Glaser. Ia memperkirakan bahwa di kebanyakan sekolah menengah, lebih dari 50% siswanya menyerap pelajaran sedikit sekali, dan gejala ini bahkan juga dialami oleh anak-anak berbakat yang berasal dari lingkungan keluarga yang baik. Selanjutnya, adik-adik, dari wawancara yang dilakukan berulang kali dengan siswa-siswa di sekolah, Dr. Glaser ini menemukan bahwa mereka itu tidak banyak melihat masyarakat dari sebagian besar bahan yang harus mereka pelajari. Dari data yang sama, banyak pertanyaan yang kembali dapat diajukan terhadap pendidikan di sekolah, mulai dari level pendidikan yang lebih awal. Misalnya, apakah terdapat kemungkinan bahwa sekolah tidak mengajarkan pengetahuan yang langsung memiliki relevansi dengan kebutuhan dan konteks sosial masyarakatnya? Sehingga tidak heran kalau di sana-sini gejala kejenuhan atas sistem pendidikan sekolah terjadi. Oke, adik-adik, ini mungkin sudah kita alami saat ini bahwasanya proses pembelajaran di bangku pendidikan itu kadang menghadirkan kejenuhan dikarenakan
para peserta didik hanya dituntut untuk menghafal tetapi tidak mengetahui fungsi dari apa yang ia pelajari itu. Para pelajar dalam sistem sekolahan harus menghabiskan lebih banyak waktunya untuk mendapatkan selembar kertas yang kita sebut saat ini adalah ijazah, yang kelak memiliki peran begitu penting untuk memasuki pasar dan peluang kerja. Nah, persoalan pendidikan sejenis inilah yang pernah dipikirkan oleh pakar pendidikan ternama. Sudah adik-adik pelajari pekan lalu, yaitu John Dewey. Menurut John Dewey, inti permasalahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya ada pada soal alam individual versus kebudayaan sosial. Hal ini seperti dikatakannya sebagai berikut. Seorang anak hidup dalam dunia kontak-kontak personal yang sedemikian rupa sempitnya. Tidak ada yang menyusup ke pengalamannya jika tidak menyentuh secara akrab dan tegas kesejahteraan dari anak itu atau kesejahteraan keluarga terdekatnya dan teman-temannya. Dunia si anak adalah dunia pribadi-pribadi dengan kepentingan-kepentingan pribadi, bukan jagat fakta-fakta dan hukum-hukum. Nada dasarnya bukan kebenaran dalam arti konformitas terhadap fakta eksternal, melainkan kasih sayang dan empati. Berhadapan dengan dunia yang seperti itu, pelajaran di sekolah menampilkan bahan yang merentang, mengarungi waktu tanpa batas, dan meluas ke angkasa luar tak bertepi. Sang anak dibawa keluar dari lingkungan fisik yang diakrabinya, yang jauhnya mungkin cuma 1 kilometer dari sekolah, lalu dimasukkan ke dunia luasnya, bahkan masuk ke lingkaran tata surya. Panca ingatannya yang kecil karena tradisinya yang sempit dijelajahi dengan abad-abad panjang sejarah seluruh manusia. Nah, adik-adik, tentu saja kenyataan di atas yang Ibu sebutkan terkait pernyataan John Dewey itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada persoalan yang cukup problematis dalam konteks hubungan antara siswa atau peserta didik dengan materi pendidikan yang juga menyangkut metode belajar mengajar yang dipergunakannya. Dan bisa jadi tuduhan bahwa lembaga pendidikan hanya mengajarkan apa yang disebut Whitehead sebagai ide-ide inersia, yaitu ide-ide yang semata-mata hanya diterima di dalam pikiran tanpa dipergunakan atau diuji atau diolah menjadi kombinasi yang segar menjadi benar adanya. Nah, istilah Whitehead tentang ide-ide inersia dalam rangka pendidikan tentu saja selain tidak berguna, ia juga mengandung bahaya. Hal ini seperti lebih lanjut ditegaskan oleh Whitehead bahwa pendidikan yang menghasilkan ide-ide yang lesu, lembek, tidak hanya tak bermanfaat. Lebih gawat lagi, pendidikan jenis ini akan mendatangkan kerusakan. Nah, peringatan dari Whitehead, ihwal adanya nilai-nilai kependidikan yang bersifat merusak. Ini tentu merupakan bahan informasi yang cukup penting untuk dikaji dan didalami lebih lanjut, adik-adik. Terlebih, jika daya rusak pendidikan yang dimaksudkan itu ditemukan juga dalam konteks institusi masyarakat kapitalis industrial. Misalnya, dengan munculnya fenomena komersialisasi dan birokratisasi dunia pendidikan, yang kedua-duanya tidak lain lebih mengutamakan aspek capaian keuntungan ekonomi ataupun bentuk-bentuk orientasi ekonomi. Idealnya tentu saja penyelenggaraan pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada perspektif pragmatis, praktis, ataupun ekonomi semata. Pendidikan sebaiknya juga harus dilihat dari dimensi lain, yang lebih substansial, seperti yang digambarkan oleh Whitehead tadi. Bahwasanya pendidikan sesungguhnya merupakan disiplin dalam pengembaraan kehidupan. Sementara penelitian hakikatnya adalah pengembaraan intelektual, dan universitas semestinya menjadi rumah umum untuk berbagi pengalaman, baik untuk anak muda maupun orang tua. Jadi adik-adik, apakah sudah merasakan roh dari sebuah pendidikan dalam proses belajar adik-adik selama berada di bangku kuliah?
Ataukah hanya memperoleh pendidikan yang hanya sekedar membingungkan adik-adik? Apa sih sebenarnya fungsi yang apa sebenarnya manfaat yang telah saya pelajari saat ini? Oleh karena itu, adik-adik sebagai calon pendidik menjadi tugas kita bersama. Ibu juga sebagai seorang pendidik yang tentu saja berupaya untuk memperbaiki diri, menjadi PR kita masing-masing untuk menciptakan dunia belajar yang tidak hanya menjadikan peserta didik sebagai sosok yang mengingat pengetahuan dalam hafalan kata-kata, hafalan kalimat-kalimat, tetapi menjadikan mereka sebagai pembelajar yang aktif, learning by doing, merasakan manfaat dari apa yang ia pelajari. Dan itu harapan kita bersama sebagai pendidik dan calon pendidik tentunya. Ibu lanjutkan, bahwasanya di benak kaum fungsionalis ini, sistem pendidikan itu merupakan subsistem dari sebuah sistem yang lebih besar adik-adik. Dan pendidikan dengan segala institusi jelmaannya itu tidak bisa berdiri sendiri lepas dari rangkaian subsistem lain yang terjalin dalam keseluruhan. Namanya juga fungsionalis, berarti tidak lepas dari yang namanya sistem. Adik-adik, sistem itu kan terdiri dari elemen-elemen, di mana elemen-elemen ini memiliki fungsi masing-masing dan saling tergantung dan mempengaruhi elemen lain. Nah, seperti itulah teori fungsionalis. Oke, adik-adik, Ibu hanya bermaksud memberikan sedikit pengantar terkait perspektif fungsionalis. Kali ini, tentu saja, sama seperti sebelumnya, Ibu tidak ingin adik-adik hanya memperoleh pengetahuan dari apa yang Ibu sampaikan, tapi Ibu ingin melihat adik-adik belajar lebih aktif. Oleh karena itu, Ibu menginginkan adik-adik mengeksplorasi berbagai sumber belajar yang ada di sekitar adik-adik untuk mempelajari terkait perspektif fungsionalis. Silahkan adik-adik mengkaji lebih dalam, kemudian meresume apa yang telah adik-adik pelajari tersebut. Cukup dalam 10 paragraf saja, kemudian kumpulkan pada bagian pengumpulan tugas di Edlink. Terima kasih sudah bergabung dengan kelas virtual untuk mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya adik-adik. Semoga kita dapat bertemu pada kesempatan selanjutnya. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.